Cek 1 2. Baik jemaat Tuhan, sebelum kita akan memulaikan ibadah, diharapkan kepada teman-teman PLK Bapa yang ada di bagian bawah mengambil tempat di sini karena masih ada yang kosong, atau yang membelakangi boleh putar dulu tuh kursi menghadap mimbar untuk menghormati ibadah kita di saat ini. Sini Jo. Terpaksa naik. Mau apa lu? Melawan PMC. Sejahtera dari Tuhan Yesus untuk kita sekalian. Puji dan syukur kepada Tuhan karena di hari ini kembali lagi kita dalam perjumpaan iman bersama dengan kaum keluarga di tempat ini, keluarga Waluku Bawele, dalam persekutuan PLK Bapa tingkat jemaat kelompok pelayanan 1 sampai dengan 6, dan kemudian PLK wanita kelompok pelayanan 3 di saat ini. Ini semua karena kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita dalam penyertaan. Dan di saat ini kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada kaum keluarga di tempat ini yang telah membuka pintu hati bahkan rumah ini untuk dijadikan sebagai mesbah penyembahan kita di saat ini. Dan disampaikan selamat datang untuk kita sekalian. Selamat kita mengikuti ibadah, dan di saat ini ibadah akan dilayani oleh yang terkasih Ibu Ketua Jemaat, Ibu Pendeta PTH Damar Samalang STH. Kepada Ibu dipersilakan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan siapkan tata ibadah PLK Bapa bentuk yang keempat. Sekali lagi, liturgi yang menuntun persekutuan kita di siang hari ini adalah tata ibadah PLK Bapa bentuk yang keempat. Mengundang sekalian kita untuk berdiri, ajakan untuk menghadap Tuhan. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Demikianlah firman Tuhan Allah. Pujian KPR 98, kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi
yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Kita memuji Tuhan bersama KPR 85, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam litani pengakuan dosa, melalui ungkapan syukur dan lagu, kita mengakui bahwa sesungguhnya Tuhan itu baik. Ia telah mencurahkan berkat-berkat-Nya kepada kita, baik melalui tanda-tanda yang nyata berupa keberhasilan dalam melaksanakan tugas, memperoleh hasil bumi dan hasil usaha lainnya, serta hal-hal yang tidak nampak jelas tetapi yang dirasakan sebagai berkat-Nya, berupa inspirasi, hikmat, kegembiraan bekerja, sukacita di tengah keluarga, kebahagiaan suami istri, kemampuan menciptakan suasana harmonis dalam lingkungan kerja di mana saja kita berada. Ya, Tuhanlah yang memberkati kita. Namun kadangkala kita tidak menyadari bahwa apa yang kita ucapkan dan lakukan telah menjadi batu sandungan yang merugikan orang lain dan menjadi suatu hal yang menghalangi hubungan yang baik antara kita dengan Tuhan. Karena itu marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh membawa pengakuan kita di hadirat-Nya. Kita sampaikan dalam pujian O Mawu Marondo. dalam iman kepada Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terimalah janji anugerah Allah, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita memuji Tuhan, mau Yesus ruataku.
Mari kita siapkan firman Tuhan. Diambil dari kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 33 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Keluaran pasal 33 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, sebelum kita akan membaca Alkitab, kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau masih memberi kami kesempatan lagi untuk ada bersama keluarga besar Waluko Bawele di tempat ini, dalam persekutuan PLK Bapa tingkat jemaat di Gemi Shalom Lenganen dan PLK Ibu kelompok pelayanan 3 Gemi Shalom Lenganen. Kami ada di tempat ini menyembah Tuhan, mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Kami mau selalu menyenangkan hati Tuhan, sebab Tuhan baik, sangat baik, layak dipuji, diagungkan dan dimuliakan. Dalam persekutuan saat ini Bapa, kami akan membaca, mendengar, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar firman yang akan kami baca, dengar, renungkan dapat kami terima dengan segenap hati, dengan sukacita, dapat kami pahami dengan baik, dan mau kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah Bapa di sorga, kami umat-Mu mendengarkan Tuhan. Amin. Bersama-sama kita akan membaca Keluaran 33 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Di bawah judul perikop Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Kita mulai. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depan dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengah, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, istimewa keluarga Waluko Bawele yang menjadi tumpuan persekutuan kita di saat ini. Siapapun kita yang hadir saat ini, pastilah tidak menginginkan kehidupan kita tidak mengalami perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Perubahan hidup ke arah yang lebih mapan, yang lebih bahagia. Dengan kata lain bahwa setiap orang pastilah merindukan kehidupannya mengalami pembaharuan. Itulah sebabnya kita berjuang, kita bekerja, merencanakan berbagai hal dalam hidup ini. Hidup yang stagnan atau tidak bergerak, tidak mengalami perubahan adalah kehidupan yang dikategorikan gagal. Kehidupan itu sendiri bisa stagnan diakibatkan banyak faktor. Antara lain bisa saja karena faktor budaya, karakter malas, mudah menyerah, ketidaksetiaan kepada Tuhan, atau melakukan pemberontakan kepada Tuhan, dan faktor lainnya. Faktor-faktor tersebut bila menyatu, maka kehidupan seseorang akan sangat sulit mengalami kemajuan dan pembaharuan. Akibatnya seseorang akan kehilangan semangat hidup dan tujuan hidup. Saudara-saudara, seseorang yang melakukan perjalanan hidup di dunia ini mestilah memiliki tujuan hidup, dan untuk mencapai tujuan hidup tersebut, seorang peziarah haruslah mengerti dan mengenal jalan yang harus ditempuhnya untuk tiba di tujuan hidupnya. Akan tetapi disinilah letak perjuangan hidup yang sesungguhnya, yakni di perjalanan atau siara hidup kita.
Di dalam perjalanan inilah manusia kerap kali kehilangan arah untuk sampai pada tujuan hidup. Akhirnya seseorang yang mengalami hal seperti ini akan dapat dengan mudah menyerah pada keadaan hidup, yang pada akhirnya hidupnya hanyalah untuk menantikan kapan hidup ini akan berakhir. Sebab kita diutus ke dalam dunia agar kita mampu menaklukkan dunia ini, sehingga kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, umat Israel dalam perjalanan mereka ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang adalah tujuan perjuangan mereka keluar dari tanah Mesir, ternyata mengalami goncangan hebat. Di perjalanan tersebut mereka memberontak kepada Tuhan Allah, yakni ketika Musa meninggalkan mereka di bawah gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu, yaitu hukum Tuhan. Umat yang ada di bawah gunung Sinai itu bagaikan kuda yang terlepas dari kandang, kehilangan arah dan tujuan hidup. Mereka bahkan membuat patung lembu emas sebagai Tuhan yang mereka sembah. Mereka lupa bahwa mereka sedang menuju suatu tempat, suatu kondisi hidup yang jauh sangat lebih dibanding kehidupan mereka di tanah perbudakan Mesir. Di perjalanan ini, mereka seakan kehilangan komitmen hidup untuk terus melangkah menuju kehidupan mereka yang sebenarnya. Mereka mendapat hukuman di sana, di tengah pemberontakan kepada Tuhan Allah. Tentu kehidupan Israel ini menarik perhatian kita. Kita mungkin bertanya, kenapa bisa mereka melupakan Tuhan? Mereka kehilangan kesetiaan kepada Tuhan, padahal mereka sendiri telah mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat di perjalanan tersebut. Tetapi hidup mereka terpuruk, jatuh, dan tercoreng karena kehilangan komitmen iman. Ibu, Bapak, Saudara, sungguh benar bahwa Allah itu adalah Tuhan yang memiliki kasih yang tidak berkesudahan. Tuhan tidak membiarkan hidup umatnya itu stagnan atau berhenti sampai di situ. Tuhan melalui Musa menyuruh umat itu, pergilah dan berjalanlah dari sini. Simak makna kata-kata ini. Pertama, pergilah. Kata ini mengandung makna bahwa ada yang ditinggalkan, yaitu kondisi hidup yang penuh lumpur dosa. Kondisi hidup yang tak bermakna, atau suasana hidup yang tidak hidup, tidak bergairah. Yang pasti ketika Tuhan menyuruh bangsa itu pergi, itu berarti umat itu disuruh untuk bergerak maju ke tujuan hidup yang semula, seperti Allah tetapkan bagi mereka. Yang kedua, berjalanlah dari sini. Kata-kata ini bermakna bahwa umat itu dituntut untuk proaktif merespon perintah Tuhan itu dengan sikap berjalan keluar dari hidup yang terpuruk, dari hidup yang kehilangan arah, dari hidup yang memberontak. Sebagai orang percaya, bapak-bapak, dalam tanggung jawab sebagai suami, sebagai ayah, sebagai keluarga, bahkan kita juga sebagai ibu-ibu, istri, sebagai mama dalam keluarga, perlu untuk kembali merenungkan kondisi keadaan dan keberadaan keluarga, keberadaan diri kita. Bagaimana kehidupan kita sampai saat ini? Merenungkan kondisi dan posisi hidup itu penting agar kita tahu bagaimana kita harus hidup. Firman Tuhan saat ini menjadi peringatan untuk kita sekalian, agar kita meninggalkan segala bentuk kehidupan, praktek hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Meninggalkan segala kehidupan yang sia-sia, tidak bermakna,
dan tetap berjalan menuju kehidupan yang Tuhan tentukan bagi kita. Pemberian diri, keberanian untuk mau mengubah paradigma pola berpikir, keberanian untuk mau mengubah keadaan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan Tuhan. Itu harus kita respon dengan baik. Kalau orang melihat kita ini miskin, bukan siapa-siapa, tidak akan menjadi apa-apa, dan kita menerima itu, maka terjadilah itu pada kita. Tetapi kalau kita mengubah itu, kita dengan iman berkata, aku bisa mengubah kehidupan. Kalau orang lain bisa, kenapa aku tidak? Aku tidak mau miskin. Aku tidak mau bukan siapa-siapa. Aku mau hidupku seperti yang Tuhan mau. Kalau Tuhan menghargai kita, kenapa kita tidak menghargai diri kita sendiri? Kalau orang lain diberi talenta karunia, kenapa kita tidak? Kita semua diberikan anugerah karunia sama. Tidak ada yang tidak ada yang nol. Semua kita diberikan oleh Tuhan. Karena mari kita memeriksa motivasi hidup kita, memeriksa kehidupan kita, bergerak maju, berbuat, berkarya, berjuang, komitmen dan konsisten. Ingat, Allah sendiri turut dengan kita umatnya dalam perjalanan. Maka hidup kita akan mengalami pembaharuan kepada hidup yang menghidupkan. Terpuji firman Tuhan. Amin. Setelah kita mendengar renungan firman Tuhan, saatnya kita akan memberikan tanda syukur kepada Tuhan sambil kita menyanyikan pujian, bernyanyilah bagi Tuhan. Kita bersyukur, kita berdoa.
betapa baiknya Engkau Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Engkau yang menginginkan perubahan radikal dalam kehidupan kami umat. Engkau tidak mau kami ditindas. Engkau tidak mau kami mengalami perbudakan karena berbagai tekanan kehidupan ini. Sebagaimana Engkau membebaskan umat-Mu Israel dari tanah perbudakan Mesir, maka Engkau pun memerdekakan kami umat. Sehingga sesungguhnya tidak ada lagi kuasa dosa yang harus memperbudak kehidupan kami. Bapa kekal di sorga, seluruh keberadaan hidup kami taruh dalam tangan pengasihan-Mu. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami yang di saat ini juga telah memberikan persembahan sebagai tanda syukur kami. Mari Tuhan berkenan menguduskan dan memberkati. Tilik terus kehidupan kami Bapa di minggu baru yang akan kami lakukan. Tanggung jawab sebagai suami, sebagai istri. Tuhan menolong. Biarlah berkat kasih karunia Tuhan terus mengalir berlimpah dalam hidup pribadi rumah tangga kami. Dengar doa permohonan kami Bapa. Mohon ampun salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Diundang sekalian kita untuk berdiri. Kita akan menutup ibadah ini. Pujian kepada Tuhan KPR 91. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Perhatikanlah nasihat Rasuli 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 9. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai keluarga, menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Disilakan duduk. Ibadah kita telah selesai. Shalom. Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Allah Bapa di surga yang telah menuntun dan memberkati kita dalam persekutuan ibadah kita di saat ini lewat firman-Nya sebagai kekuatan dan berkat bagi kita semua, lewat hamba-Nya Ibu Pendeta JTH Damar Samalan. Istirahat, kiranya Tuhan memberkati Ibu. Dan selanjutnya dipersilakan kepada pengurus PLK Bapak tingkat. Ada beberapa penyampaian, dipersilakan.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk penyampaian dalam rangka persiapan HUT ke Bapak Inis yang resort tahuna yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 di jemaat kita. Kekendaga dengan waramatu mang mededalembo suku bawiyai kami. Sorasa ini kami menerima aseking guna wareng kami. Aramata kebi apang sing nasadia. Oralai pengaramata pernah nerimai kami. Kebi taliau maka kalian tobe kuata buhu. Suwadang oralai supenganimang. Sureko kekendagu sugalipo sutampa ini. Tadiau main tatabe. Merahiking dengan mata tangkiang. Suta konsang apa. Suara yang mau kami Yesus Kristus. Kami menerima asekin. Amin. Dipersilakan pada Bapak Ibu untuk melayani dinasasi. Ayo, yuk. Sini kok boleh ikut sini. Ya. Pertama apa yang dia memberikan terbel dulu stake oh itu stake sama dengan yang mana sih mulai strike Kita